Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merinadianti dengan NIM 2110302008. Baiklah, saya dan rekan saya Wilda Mayangsari dan Tessa Aulia akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Penyusunan Abstrak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah intisari ringkas mengenai isi karya ilmiah tulis seperti skripsi, tesis, disertai, atau laporan jurnal hasil penelitian. Karya tulis ini merupakan salah satu hal yang menonjol pada sebuah karya tulis ilmiah. Kata abstrak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama ringkasan isi, ikhtisar dan inti, 2 tidak berwujud, tidak berupa dan tidak dapat diraba, 3 penyusunan abstrak, 4 keadaan linglung, dan 5 metode untuk mendapatkan kepastian hukum. Jenis-jenis abstrak pertama, abstrak informatif, 2 abstrak indikatif, 3 abstrak kritis atau ulasan, 4 abstrak pokok, 5 abstrak terarah atau miring, 6 abstrak numerik atau statistik, 7 abstrak informatif atau indikatif, 8 abstrak mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mayangsari dengan NIM 2110302013. Simpulan. Pengertian simpulan secara umum adalah pernyataan ringkasan yang diambil dari suatu analis, membahas suatu cerita atau hasil suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena membuat seluruh pembahas secara singkat, padat, dan jelas. Namun, tidak sedikit dari penulis mengalami kesulitan dalam menulis kesimpulan. Hal ini bisa saja karena penulis sulit memilih atau menemukan sesuatu yang menarik atau berguna untuk dijadikan kesimpulan. Artikel ini mengupas secara detail tentang pengertian kesimpulan, bagaimana cara membuat kesimpulan, beserta contoh-contoh kesimpulan dalam karya tulisan ilmiah. Ikhtisar. Menurut pengertian umum, ikhtisar merupakan hasil rangkuman suatu bacaan yang menjabarkan pokok pikiran tertentu saja. Pada intinya, penulis harus mampu menangkap gagasan utama per paragraf, lalu mengungkapkan pokok pikiran dari paragraf lain sehingga membentuk paragraf baru yang lebih berbobot. Jadi, sebuah ikhtisar hanya perlu menyampaikan bagian pokok yang penting saja, sedangkan bagian pokok yang tidak penting ditinggalkan saja. Cara penyusunan abstrak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pembuatan abstrak yang benar dan sesuai dengan kaidah, terdapat kaidah umum yang harus dipenuhi oleh para peneliti dalam cara pembuatan abstrak. Berikut tips untuk menulis abstrak yang harus kalian tahu. 1. Latar belakang. Kaidah yang harus dipenuhi saat membuat abstrak adalah dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan. 2. Metode. Menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian. 3. Hasil penelitian. Menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan menjadi kaidah yang harus dijabarkan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 4. Kesimpulan. Kesimpulan menjadi penutup dalam kaidah secara membuat abstrak yang baik. 5. Memberikan kata kunci di akhir paragraf. Kata kunci pada penelitian berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat abstrak. 1. Jumlah kata. 2. Jarak antar baris. 3. Penulisan bahasa asing. 4. Jumlah paragraf. 5. Bahasa. 6. Kata kunci. 7. Penulisan singkat, padat, dan jelas.